Nah, saya bilang orang itu udah punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, jadi saling sempurna itu. Tinggal fokus dia ke kelebihannya aja. Iya. Jangan Gitu ya. memaksakan ke Jangan saya bilang, kalau saya begini berpikir, Tapi kan harus dosen itu harus paham. saya memang harus paham, tapi kan sesuai dengan makanya kan pembagian tugasnya itu. kapasitasnya. Kalau menurut saya sih. Pembagian tugas nanti misalnya si A si B ini kuanti yang menguasai kuali itu juga harus dipetakan. Harusnya gitu. Jangan Tapi yang nggak apa-apa. kuali ikut ke Ini kuali. suruh campur semuanya. Makanya saya sering kali ngingetin Pak kayak ya kalau Ini suruh kau pendidikan semuanya. yang nggak belajar media pembelajaran suruh ngajar media pembelajaran kasihan mah. Saya aja ngajar pengembangan kurikulum. yang ada mentok, bukan. Saya kalau Kasih, ya. belajar sih pasti bisa, tapi sebisa-bisanya akhirnya. Ya kan belajar cuma ya beda. Ya udah, kita fokus ini Pak Dokter. Mungkin 30 menit cukup nih. Jadi saya kan membuat penelitian. Kemudian saya tuh pengen kemarin apa sih istilahnya tuh langkah-langkahnya kuantitatif lah. Pak Dokter ke kuantitatif. bukannya dari rumah bawa kertas. Nih, misalnya nih pertama itu kan. Jadi pertama itu saya mulai dari langsung ke statistiknya nih. Jadi pertama itu dari mulai variabel. Kan? Perasaan ini mulu. Iya nggak apa-apa kan biar lancar. Makanya ini variabel nih, dari variabel kemudian muncul nanti indikator. Ya, dari indikator ini kemudian nanti mungkin ada boleh ada Contoh aja langsung variabelnya apa. sub indikator. Kemudian nanti baru instrumen. Nah, nanti kita ke sini. Nah, dari sini indikatornya ini misalnya di sini indikatornya itu adalah yang paling gampang itu motivasi belajar. Motivasi belajar. Kemudian yang paling gampang juga yang keduanya adalah hasil belajar. Belajar satu-satu dulu nih. Iya. Nah, kemudian ini berarti Y-nya, ini X-nya. Nah, dari sini kemudian nanti muncullah di sini melahirkan instrumen. Ya. Ya, dari instrumen. Dari instrumen ini untuk memastikan maka dibuatlah uji, namanya uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, ini kemarin kan kayaknya udah lulus nih. Udah selesai nih, dianggap sudah fix, jadi dia jadi kuesioner. Ya, kemudian udah jadi semuanya ya. anggap aja belum nanti ulang lagi. Nah, jadi kuesioner. Nah, dari kuesioner kemudian kan sudah ini langsung di-share nih, langsung dibagi Ambil ke data. responden, ambil data, muncullah data, kan? terkumpul. Nah, terkumpul nih datanya nih. Setelah itu, Nah, setelah itu baru di sini analisis. Ya. Nah, analisisnya yang saya pahami itu urutannya apa nih? Kalau misalnya kita gampang aja lah motivasi belajar dengan hasil belajar. Ya, itu korelasional kan. Korelasional, berarti dia regresi ya. Korelasional aja. Korelasional nggak usah regresi. Ya kan dia hubungan apa-apa. Ya hubungan sih. Hubungan korelasi. Iya korelasi betul. Nah, korelasional kan. Korelasional ini berarti kalau motivasi belajar dia kan perilaku. Berarti datanya ini dia interval atau rasio nih? Interval. Interval ya. Interval nanti karena kaitan dengan ini saya mau catat satu-satu tentang ininya. Interval kalau hasil belajar Sama interval juga ya. Nah, kemudian data udah ada nih. Iya. Kemudian uji apa saja yang harus dilakukan? Apa normalitas atau perlu homogenitas atau heterogeneisitas? Iya. Biasanya apa aja nih data? Ya kan kalau korelasional itu kan dia udah datanya kan data interval. Kalau ya. interval-interval? Data interval itu kan ada dua kemungkinan. Bisa inferensial parametrik atau non parametrik. Non parametrik, betul. Ya kan? Karena datanya memenuhi untuk parametrik. Parametrik, interval. betul, interval. Nah, tetapi kan kalau untuk parametrik juga ada uji prasyarat. Nah, berarti di sini kan ada uji prasyarat ya. Iya. Berarti setelah data itu ada uji prasyarat. Distribusi data. Nah, distribusi data ya. Berarti pertama itu normalitas. Ya, uji normalitas. Normalitas. Setelah normalitas sudah oke dianggap normal. Baru Ya, baru kan setelah itu ya tidak perlu lagi uji homogenis. Homogenis biasanya untuk ini, untuk komparatif. komparatif ya. Iya. Berarti dia langsung ke regresi. Langsung ke uji ini kalau dia normal berarti ke produk momen kan karena ini bukan ini. Oh, dia langsung ke produk momen. Kan ini korelasi biasa, korelasi sederhana. Karena ada korelasi simetris, ada korelasi Asimetris. asimetris. Produk momen berarti pakai yang persen itu. Iya, ini persen. Persen aja. Iya, kalau di ini kan dia
munculnya namanya kan person ya. kalau di SPSS. Berarti ini tuh saya karena suka bikin tuh antara ini dengan analisis regresi itu memang ini atau apa bedanya? Kalau regresi itu kan kategorinya kan untuk uji pengaruh. Iya, pengaruh. Ya kan pengaruh itu kan biasanya setelah ada korelasi. Ada korelasi. Kalau product moment person dia hanya untuk korelasi. Iya, untuk membuktikan ada tidaknya Hubungan. gitu. Nah nanti kan determinasinya KD-nya. Determinasi kan biasanya dianggap juga kan impact kan, pengaruh, kontribusi lah bahasanya. Kalau misalnya hubungan kontribusinya berapa sih? Kan ada hubungannya kan besar, tinggi rendah hubungan kan. Iya betul. Interpretasinya kan hubungannya tinggi atau rendah, kuat atau lemah, ya kan. Maka di situ ada KD, ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi ya. Makanya kan rumusnya kan dari R kuadrat kan, R kuadrat kali 100% kan. Iya, R kuadrat itu ya. Terus setelah dari sini sudah cukup atau perlu, kita kan sebenarnya tadi pengaruh motivasi belajar. Nah itu berarti kan bukan korelasi, ada korelasinya korelasi asimetris. Asimetris. Iya, bahasa lainnya kan ada prediktor sama kriterium kan. Iya, prediktor Atau kriterium. juga sebut misalnya uji prediksi, uji prediction. Iya. Ya, karena untuk memprediksi ya ketika ini naik maka ini naik atau tidak gitu ya. Nilainya itu berapa kan? Betul. Sekian memprediksi. Memprediksi ya. Berarti ujinya apa lagi nih? Ya kalau misalnya mau regresi kan berarti beda. Beda kan ya. Regresi kan berarti kita bisa pertama kan harus menemukan apakah hubungannya itu linear atau tidak. Maka ada uji linearitas. Setelah normalitas. Iya, normalitas, tapi yang diuji normalitas itu kan pada Y-nya. Kalau normalitas hanya untuk Y-nya saja. Iya, bukan pada X-nya enggak. Karena dianggap X-nya itu kan probability itu random ya. Random sampling. Random yang random. Berarti setelah uji normalitas untuk Y, baru uji linearitas. Berarti kalau mamanya dia hanya korelasi saja, dia cukup dengan normalitas dengan produk moment sudah selesai. Iya, itu kalau hubungan saja. Iya. Kalau mamanya regresi, baru normalitas, baru linearitas. Iya, linearitas itu kemudian kan menemukan persamaan regresi. Persamaan regresinya. Terus Persamaan regresi kan akan terlihat tuh, ya kan, untuk memprediksi berapa Y jika ya kan konstantanya sekian, X-nya sekian. Ini dari hasil uji linearitas. Enggak lah, kalau uji persamaan kan nanti kita dapat menghitung. Berarti ada konstantanya berapa, ya kan? B-nya berapa? A kan konstanta. B itu kan biasanya indeks atau koefisien korelasi. Koefisiennya. Bisa positif, bisa negatif. Jadi linearitas berarti ada uji linearitas, ada uji persamaan regresi. Iya, biasanya kan uji persamaan itu uji indeksnya kan. Uji indeksnya ya. Kalau ini uji T-nya di mana? Uji T itu kan nanti di akhir kan, kalau kita menggunakan uji F, misalnya uji F atau uji T. T aja sih karena dia kan hanya 2. T itu kan untuk bisa melihat indeksnya, ya kan, indeks dari konstanta nggak usah dihitung, indeks B-nya, gitu. Jadi bisa enggak, kalau bahasanya kan bisa memprediksi tidak kan gitu. T itu kan artinya juga di dalam uji F itu. Kalau uji F bukannya yang variabel lebih dari 2? Enggak lah, muncul itu. Ada juga. Otomatis regression. Oh, ada regression juga ya? Iya. Saya pikir tadi kalau mau main uji itu. Iya, kalau uji T itu kan sebetulnya lebih fokus kepada koefisiennya. Koefisiennya bisa enggak memprediksi Y. Itu kan dilihatnya kan berapa alfanya kan, alfanya lebih tinggi dari 0,05 atau lebih rendah. Kan harus 0,0 kan? Iya. Lebih rendah gitu. Lebih rendah ya. Iya, jadi kan nanti kalau T itu kan bisa, kalau variabelnya lebih 2 kan bisa untuk parsial. Gitu. Kalau itu kan berarti ya T itu juga bisa memprediksi tidak kan gitu. Jadi kalau regresi sekali lagi berarti setelah uji normalitas itu harus ada linearitas, harus ada persamaan regresi. Persamaan regresi itu kan untuk bisa melihat apakah bisa memprediksi atau tidak, atau koefisiennya itu yang T tadi itu bisa digunakan untuk prediksi atau tidak. Kalau tadi yang misalnya ganda kan berarti
kalau misalnya itu secara parsial bisa enggak? Kan bersama-sama kan atau Iya, parsial. bersama-sama simultan. Kalau F itu kan cenderungnya dipakai untuk bersama-sama. Bersama-sama, betul. Ya, ya makanya tadi saya pikir kalau F itu bersama-sama, kalau T itu sendiri gitu. Tuh kan? Terus berarti ini masih berarti uji prasyarat setelah ada uji bersama regresi apa lagi? Ini masih uji prasyarat kan ya? Iya, bersamaan. Ini kan bersama regresi kan. Nanti kan kita akan lihat konstantanya berapa kan, konstantanya berapa, kemudian indeks korelasinya berapa kan, atau tadi indeks T-nya itu berapa, bisa nggak untuk memprediksi atau tidak. Jadi bersamaan itu bisa nggak digunakan untuk memprediksi Y. Begitu kan logikanya kan gitu. Jadi ini berarti untuk X ini ya? Iya, untuk X Untuk kan, uji itu kalau X-nya ya? saja cuma X kan, X1 kan gitu kan. Iya, Setelah X1. itu kan akan melihat besarnya kontribusi, atau di sana kan ada square ya. Square ya? Iya. Apa C-square apa lagi tuh? Square kan, gitu kan. Kan akan lihat berapa besar kan kontribusinya kan. Jadi uji prasyarat itu selain ini apa lagi? Udah, kalau prasyarat itu aja. Ini uji prasyarat ya? Normalitas juga kan residunya yang yang diuji itu residu. Yang diuji itu residunya. Iya, makanya kan kalau menggunakannya Lilipos, ya kan bukan Smirnov, ya kan. Kalau Mogarov Smirnov. Iya, kalau Lilipos itu kan melihatnya kan residu. Residunya. Nah, untuk melakukan residu di SPS itu bisa, jadi tidak panjang. Kalau residu kan sebetulnya kan selisih antara Y topi ya Y topi dengan Y. Itu selisih itu. Berarti tadi uji normalitas juga sebenarnya hanya untuk variabel Y saja. Iya. Dan itu sebenarnya untuk mencari residunya itu Iya, yang berdasarkan residu. residunya. Terus Linearitas ini kan pakai residu itu bisa. uji linearitas berarti Iya. residu Iya, dari yang Y-nya. Iya. Kalau X-nya tadi kalau bersama regresi X-nya. Bersama regresi. Oh itu ya. Yang X-nya lah kan yang akan lihat indeks X itu pasti. Kan konstanta ditambah kan, ya kan ada di sini. Y topi kan di sini nih. Iya. Di ujung kan. Iya, Y betul. topi sama dengan Sama A tambah ya kan, misalnya A BX kan. Itu ini kan apa namanya, regresi sederhana kan? Iya. Y topi sama dengan Iya, ini iya, iya, A plus iya, BX itu kan ya. Kalau dia misalnya ganda kan tinggal tambah aja kan. B-nya ada 2, X-nya ada 2, X1, X2 kan, B1 B2. Iya, kalau tadi kalau X-nya ada 2 berarti Y topi itu sama dengan A plus BX1 X2 gitu. Tambah A2 ya kan. Tambah B2 X2. Iya, berarti Sampai XN kan. iya kan? Berarti dia apa namanya? Y topi sama dengan AA ditambah BX1 terus ada BX2 gitu terus. iya. Ditambah terus berarti ya. Iya, sampai N kan. Sampai N ya. Tambah error. Kalau tambah error untuk apa itu? Error itu kan pasti yang namanya prediksi ada kesalahan. Iya sih. Iya, namanya prediksi pasti ada errornya kan. Itu Errornya, nggak mungkin betul. 100%. Iya sih. Oke, berarti uji prasyarat itu cuma ini aja. Ada Iya. kalau yang tadi kayak tadi heterodektisitas, homogenitas itu untuk yang ini. Itu kan kalau ganda kan gitu. Kalau ganda ya. Kalau homogenitas itu kan biasanya untuk melihat dari komparatif kan. Oh, berarti kalau ini mungkin 2 gitu ya. Kalau umpamanya komunitasnya 2 tuh gimana? Apa nih ya? Kalau misalnya sekolah A dengan sekolah B gitu. Sekolah A dengan sekolah B. Iya. Untuk Untuk ya misalnya tadi, misalnya motivasi belajar ini ada sekolah A dengan sekolah B, masih terhadap hasil belajar sih. perbandingan. Iya, perbandingan ya. Perbandingan. Iya. Lihat aja itu ya, determinasinya aja, kalau itu gampang gitu. Kalau itu kan berarti bukan komparatif. Bukan ya. Komparatif itu kan misalnya laki-laki perempuan ya kan. Laki-laki perempuan sama prestasi. SD negeri dengan SD swasta prestasi. Ya kan? Itu enggak? Iya. SD negeri SD swasta. Kan? Iya, itu kan 2 berarti X-nya. Iya, gitu. Jadi walaupun dia X-nya 1 tapi ada 2 Jadi komparatifnya itu komparatif berdasarkan lembaga tadi kan. Iya, betul. Swasta. Yang dibandingkan apa? Yang dibandingkan prestasi. Tapi kalau modelnya tadi ini ada motivasi, ini prestasi, ya udah bandingkan aja ininya.
dibandingkan saja KD-nya gitu. Kalau di sini KD-nya berapa, kalau itu membandingkan KD. Logikanya ini dulu memprediksi dulu gitu. Berarti setelah itu dia langsung apa? Langsung itu aja berarti ya. Kalau tadi hanya X dengan Y itu berarti uji prasyaratnya ini aja. Di prasyaratnya itu Itu aja. Iya. Setelah uji prasyarat berarti langsung masuk ke uji Langsung ke regresinya. Ya, regresi tadi mencari Regresinya, persamaan. mencari persamaan. Ya kan? Melihat pengaruh tadi kan, pengaruh kontribusi. Uji regresi berarti ya. Berarti menggunakan tabel yang dikeluarkan di SPSK bisa lihat model summary kan. Iya, summary-nya. Kemudian lihat Pokoknya yang posisi. terakhir, pokoknya setelah uji prasyarat ini langsung regresi gitu ya. Hanya tadi mungkin ya, kalau tadi kan misalnya saya pengen ini nih, misalnya nih siswa nih, ini jenis data sih sebenarnya. Jadi dari siswa itu kan bisa diteliti misalnya motivasi, ya motivasi, terus gaya belajar, kemudian mungkin hasil belajar, ya mungkin juga apa nih kemantul pola asuh misalnya. Nah maksud saya itu untuk memastikan bahwa misalnya langsung nih motivasi itu dia tadi interval, dia interval aja betul ya, interval ya. Karena diukurnya pakai skala Likert gitu. Yang enggak juga pengertian dari kalau di SPS itu kan dua tuh diklasifikasikannya kan. Data itu ada data numerik, ada data kategori. Kategori itu ya kategori nominal kan. Kategorinya laki-laki, kategori jenis kelamin adalah laki-laki perempuan. Numerik itu berarti dia Numerik itu tadi interval sama rasio. Oh iya, interval rasio ya. Kalau kategori di sana itu ya nominal sama ordinal. Kan, kan kalau ordinal kan dia bertingkat, datanya kan bertingkat. Saya suka udah berkali kata tapi sering lupa terus ini. Nah balik lagi ke sini nih. Kalau motivasi berarti dia interval. Motivasi interval ya. Interval. Kalau gaya belajar lihat dari skornya ya. Skornya ya. Karena kalau lihat dari pengukurannya kan dia bisa original. Misalnya tadi skala 1 sampai skala 5. Karena kalau interval itu kan sebetulnya di antara skor ya, di antara misalnya skala 1, 2, 3, 4, 5 garis nih, mesti garis. Iya, 1, 2, 3, 4. Garis itu sebetulnya ada data. Mestinya. Iya, mestinya. Kayak penggaris aja tuh. Iya, 1, 2, 3, 4, 5 kan ada 1, 2 kan ada 1,2, 1,5 gitu ya. Gitu kan. Tapi kalau ini kan sebenarnya original. Peringkat 5 sampai peringkat 1. Peringkat 5 kan tertinggi tuh kalau di skala kan. Iya, artinya kan kalau peringkat kan 1 kan. Iya. Tapi 5 paling tinggi ya. Kemudian ada yang memahami pengertian intervalnya dilihat dari skornya, total skor itu kan. Jadi kenapa sih yang skala ini tidak bisa kita ambil miannya kan, rata-ratanya kan masa sih cukup ditambah baik sama dengan apa jadi ya kan, misalnya ini sih ini sangat baik ya. Iya, apa? Ujungnya misalnya buruk. Tidak baik. Iya, tidak baik. Kan nggak mungkin tidak baik 1 tambah 5 jadinya apa? Iya, enggak. Dia nggak bisa ini kan ya. Itu, nah, gitu. dia bukan ini ya, bukan Iya. bukan rasio berarti itu ya. Iya, kalau bukan rasio itu kan interval. berarti 1 tambah 2 bisa 3 gitu kan ya. Interval. Dia interval ya. Terus kalau gaya belajar dia juga interval juga ya. Gaya belajarnya itu kan bukan interval, kalau gaya belajar kan dia kategori. Gayanya Kategori apa ya? sih? Oh iya Gaya benar. pengasuh, Kategori. gaya kepemimpinan itu kan kategori dia. Berarti dia kalau mamanya tadi mau diregresikan harus diintervalkan dulu atau gimana? Nggak bisa kalau sudah. Kalau kategori pakai apa analisisnya? Kategori itu ya nggak bisa lah. Masa laki-laki perempuan diintervalkan. Iya sih. Kalau Kalau gaya belajar interval itu ada mainnya, ada mainnya. rata-ratanya. Kalau Kan interval. laki-laki sama perempuan nggak bisa jadi Iya, setengah setengah. perempuan warian, nggak Iya. bisa. Gitu loh. Bisa aja sih kalau zaman sekarang sih. Adanya muncul benih baru. Iya, gimana gitu kan. Oh, berarti kalau gaya belajar itu dia kategori ya. Iya, gaya belajar, gaya kepemimpinan, gaya pengasuhan semuanya kategori Kategori, atau ya. nominal bahasanya kan. Kategori atau nominal ya. Datanya itu kan nominal. Iya sih, data. Nomina itu Nomina, kan ya. benda kan dia. Kalau nominal berarti dia analisisnya pakai apa aja tuh kalau mau Ya, model? parameter lah. Dia nggak bisa pakai itu. Ya nggak bisa karena kan dia tidak ditemukan rata-ratanya kan basisnya rata-rata. Ada mean X. Ada mean ya. X bar itu kan ini ke rata-rata kan. Iya sih. Oh, dia dia non par berarti ya. Jadi kalau dia menggunakan kategori udah pakai non par, nanti tidak perlu ada uji prasyarat lah karena uji prasyarat itu kan untuk
Parametrik ya. Uji prasyarat itu untuk parametrik ya berarti ya. Untuk mengetahui distribusi data, untuk mengetahui keragaman data atau homogenitas data kan, untuk mengetahui linearitas data. Kalau umpamanya hasil belajar dia Hasil belajar rasio. itu berarti rasio data interval. Kalau rasio kan nggak mungkin pakai koma sekian kan, umumnya kan pembulatan. Oh, berarti kalau hasil belajar itu interval. Iya. Nah kan tadi kalau Kalau rasio kan umumnya ada desimal lah, rasio itu kan. kalau rasio itu ada desimal. Jadinya kan ada, artinya memang sangat detail datanya. Detail ya. kan. Berarti kalau yang dari siswa ini yang apa sih istilahnya itu yang rasio data apa itu? Biasanya memang pada pengukuran yang lebih detail kan, pada pengukuran kimia kan gitu kan. Kemudian pengertiannya gini, yang disebut dengan rasio kan dia cirinya kan ada nolnya kan Nol ada. mutlak. Nol mutlak itu kalau kita menggunakan ukuran suhu kan, Iya. ya kan sekian misalnya 0 derajat itu kan lebih panas daripada Iya betul. minus kan, gitu. Ya. Artinya 2 derajat itu ya satu kali dua gitu Karena kan. mungkin 0 kilogram ada nggak? 0 kilogram Iya. nggak ada lah. Nggak ada itu ya. Gitu. Ya nolnya berarti memang nol mutlak yang nggak ada nol ya. mutlak itu artinya kalau yang ada berarti pengukuran yang memang Tertentu. kan. Ya, kan nol itu kan nggak ada ya. Kalau Oke. misalnya penghasilannya berapa? 1 juta per bulan, tapi dipotong. Ya kan, dipotongnya 1.200.000. Berarti ini nggak punya ini kan? Iya benar. Nggak punya penghasilan gitu, masih defisit kan gitu. Iya, mamanya. Berarti kalau mamanya tadi karena harus mengingat lagi interval dengan kategori atau Iya. rasio itu untuk memahami. Statistik itu kan datanya data kuanti kan, berarti harus pahami data tadi. Iya, kan? Stephen itu kan dibagi 4, ya kan, dari nominal Nominal ke sampai rasio. Ada teori lain. Ya umumnya pakainya itu Stephen. Itu sih Stephen, Maka ya. orang kalau Stephen di pengukuran psikometrika kan, kalau yang umumnya ya di SPS yang umumnya ada kategori yang numerik. Gitu. Kalau kategori tadi nggak mungkin muncul rata-rata. Ya. Kalau misalnya kita buat penelitian pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar. Ini kan kategori ke interval. Ya berarti menggunakan apa tuh kalau pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar? Iya. Itu pakai apa tuh? Hah? Regresi bisa nggak? Harusnya nggak bisa sih. Ya nggak dia bisa kategori. lah. Iya, Cuma kan? kadang-kadang gini, itu dipaksakan sebagai persepsi. Persepsi gaya Iya. belajar. Sama seperti kemarin ya pengaruh Nggak metode bisa IKRO lah, gitu iya, kan kalau- ya. Kalau kan? menggunakan dia seperti komparatif kausal. Artinya apa? Kita harus bisa mengidentifikasi si A si B itu gaya belajarnya apa. Kan 3 misalnya nih. Iya, Kalau kita mulai yang gampang aja iya, kan. auditory, visual apa? Iya kan? Auditory, visual sama kinestetik. Nah, 3 kelompok tuh. Hmm. Ya, 3 kelompok. 3 kelompok